Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Bapak Ibu berada dalam keadaan yang baik ya, dan juga semua saudara yang sedang menyaksikan YouTube ini. Baik Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di saat pagi, atau siang, atau sore, atau menjelang tidur, semogalah kita dalam keadaan yang tetap selalu tenang dan juga bersemangat. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema yang menurut saya menarik, karena saya juga sedang belajar seperti itu sih, yaitu hidup dengan berhikmat. Mari sebelum kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami ingin sekali mengetahui bagaimana kami seharusnya menjalani hidup ini dengan berhikmat. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bicara soal hikmat, salah satu tokoh Alkitab yang pasti akan segera muncul namanya di kepala kita tuh Salomo, begitu ya. Dan hari ini kita akan melihat dan juga belajar memang dari Salomo. Tapi mari kita mengajukan sebuah pertanyaan ini. Apakah hanya Salomo yang berhikmat? Mari kita membuka 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Saya akan membacakan dengan perlahan untuk Bapak Ibu dan saudara semua. Mari kita buka bersama-sama 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati ini dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama itu berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja. Yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup ini menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuhnya." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu yang terkasih, bicara soal hikmat, selalu bicara soal apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Kalau dalam teks ini, menurut Bapak Ibu yang berhikmat siapa? Apakah hanya Salomo? Atau ada tokoh lain yang sebenarnya juga memiliki hikmat, tapi jarang dilihat? Bapak Ibu betul, menurut saya setidaknya yang berhikmat di sini bukan hanya Salomo, tetapi seorang perempuan sundal yang pada akhirnya mencegah Salomo untuk membunuh anak itu, membaginya 2. Bapak Ibu, ternyata berhikmat itu juga berbicara soal kerelaan untuk melepas sesuatu yang sangat kita inginkan
agar kehidupan masih tetap berjalan. Hikmat itu adalah juga tentang berbicara kerelaan kita untuk melepaskan sesuatu yang sangat amat kita sayangi, sangat amat kita dambakan, sangat amat kita cintai, agar kehidupan bisa tetap berlangsung. Menurut saya, hikmat bukan hanya diberikan Allah kepada Salomo, tetapi juga kepada perempuan sundal, perempuan yang pasti dipinggirkan, dipandang sebelah mata, karena adalah perempuan yang notabene mempunyai citra yang tidak baik, tapi dia adalah seorang perempuan yang mempunyai hikmat. Dia merelakan anaknya yang hidup itu untuk diberikan kepada perempuan sundal yang lain, yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah anaknya, padahal anaknya sendiri sudah mati. Dia merelakan anaknya agar anak itu tidak dibunuh, agar kehidupan masih tetap berlangsung. Bapak Ibu yang terkasih, saya secara pribadi pun juga sedang belajar merelakan dan melepaskan apa yang paling saya inginkan dalam hidup ini. Tetapi saya tahu ketika saya memaksakan kehendak untuk tetap berpegang dan mempertahankan apa yang paling saya inginkan itu, kehidupan tidak akan berlangsung. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu, apa yang paling penting? Apa yang paling penting sedang Bapak Ibu pertahankan dan Bapak Ibu dambakan? Keluar rumah, bisa bekerja, atau tamasya? Tentu tamasya atau piknik di saat-saat seperti ini juga penting. Tapi apakah itu yang terpenting? Apakah ketika kita dengan semena-mena bertamasya dengan memenuhi sebuah tempat, lalu ternyata itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi orang di sekeliling kita? Atau apalagi yang paling penting dalam kehidupan kita? Apakah kita rela melepaskannya supaya kita tahu apa yang paling penting dalam kehidupan ini? Selamat menjawab. Saya tidak akan memberi jawabannya. Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan jawabannya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan berkati. Itu aja.